Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Danita Febrianti Boru Simatupang dan rekan saya Keisha Ayu Boru Tarigan akan mempresentasikan materi kami dengan judul Konsep Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Materi pertama yaitu mengenai konsep otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Esensi otonomi daerah sesungguhnya untuk memberikan ruang gerak yang leluasa kepada daerah untuk menentukan nasibnya sendiri dengan fokus tujuan menyejahterakan masyarakat dan mendekatkan pelayanan publik. Oleh karena itulah dibutuhkan kebijakan publik yang inovatif baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah guna menembus kemulut dan kebukuan yang selama ini terjadi. Dedi Supriyadi dan Dadang Solihin pada Agustus tahun 2004 menguraikan mengenai sistem otonomi daerah secara detail, baik bentuk maupun fungsi, dan hal-hal mengenai strategi atau tujuannya. Hal-hal tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, otonomi formil, pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu tidak ditetapkan secara rinci, sehingga urusan pemerintah pusat dan daerah tidak dibedakan. Yang kedua, otonomi material. Dalam sistem rumah tangga material ini ada pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang rinci antara pusat dan daerah. Yang ketiga, otonomi real. Dalam sistem ini, penyerahan urusan atau tugas dan kewenangan daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau real, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang nyata dari daerah maupun pemerintah pusat serta pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi. Materi yang kedua yaitu mengenai bentuk pemerintah daerah. Secara umum, ada dua bentuk pemerintahan daerah di dunia ini, yaitu local self-government dan local state government. Yang pertama, local self-government. Pemerintah daerah dalam bentuk local self-government berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri. Pemerintahan daerah dalam bentuk local self-government ini diperlukan oleh sistem pemerintahan negara untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang sesuai dengan kondisi daerah. Artinya, dalam hal-hal tertentu, penyelenggaraan pemerintahan negara di daerah akan lebih efisien dan efektif jika diserahkan kepada pemerintahan daerah tertentu. Yang kedua yaitu local state government, yaitu unit organisasi pemerintahan wilayah, unit organisasi pemerintah di daerah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Pemerintahan wilayah atau pemerintahan administratif dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat di daerah. Tidak semua urusan pemerintah pusat itu dapat ditangani secara langsung oleh pemerintah pusat secara efisien dan efektif. Untuk itu, dibentuklah pemerintahan wilayah yang tujuannya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah. Materi yang ketiga yaitu mengenai desentralisasi daerah. Secara luas, desentralisasi adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan, kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat, seperti hubungan luar negeri, pengadilan, moneter, dan keuangan serta pertahanan keamanan. Adi Subrata tahun 2002. Jadi, secara real, desentralisasi merupakan kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat disesuaikan dengan kemampuan nyata dari daerah yang bersangkutan seperti sumber daya manusia, pendapatan daerah, produk domestik regional bruto atau PDRB. Desentralisasi di Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Sebagai konsekuensinya, daerah kemudian menerima pelimpahan kewenangan di segala bidang kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal, serta keagamaan.
Masuk ke bagian contoh studi kasus, yaitu mengenai analisis kemandirian fiskal di era otonomi daerah, studi kasus di Provinsi Sulawesi Tengah. Latar belakang dari studi kasus ini yaitu krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997, ditandai oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dapat dimaknai dalam dua hal, yaitu yang pertama, krisis tersebut mempunyai makna negatif, yakni menghancurkan ekonomi Indonesia yang mendorong terjadinya krisis multidimensional. Dan yang kedua, otonomi daerah merupakan jawaban untuk memasuki era New Game yang membawa new rules pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang. Penerapan otonomi daerah diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2001, membawa implikasi pada pelimpahan wewenang antara pusat dan daerah dalam berbagai bidang. Masuk ke bagian pembahasan, yaitu otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan daerah yang banyak dilakukan saat ini antara lain dengan melihat rasio antara PAD dengan APBD. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Satu hal yang perlu dicatat adalah peningkatan PAD bukan berarti daerah harus berlomba-lomba membut pajak baru, tetapi lebih pada upaya memanfaatkan potensi daerah secara optimal. Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari 9 kabupaten dan 1 kota terus berbenah diri untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan untuk menciptakan kemandirian daerah. Kondisi fiskal di Sulawesi Tengah, dari 4 komponen sumber penerimaan, hanya pajak daerah yang menyumbang secara signifikan terhadap total penerimaan PAD, sementara sumber yang berasal dari retribusi daerah, BUMD, dan lain PAD yang sah belum berperan optimal. Masuk ke bagian kesimpulan, yaitu otonomi daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Otonomi daerah sebagai wujud dari dianutnya asas desentralisasi diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, karena kewenangan yang diterima oleh daerah melalui adanya otonomi daerah akan memberikan kebebasan kepada daerah dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan karena secara logis pemerintah daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan lebih tahu apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat. Baik, demikian hasil presentasi dari diskusi kelompok kami. Selanjutnya, salah kata dalam bentuk penyampaian maupun pengucapan kami mohon maaf. Terima kasih.